kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul. Perkenalkan, nama saya Sunawa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi. Perkenalkan, nama saya Gerardo. Nama saya Ramadhani. Nama saya Agus Darmawan. Maka dari itu kami akan menjelaskan masa Orde Lama. Maka dari itu kalian harus mendengarkan itu video itu ya. Oke. Hai guys, sebelum menonton video ini alangkah baiknya kalian mengetahui apa itu Orde Lama. Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1666. Istilah ini tentu saja tidak digunakan pada saat itu dan baru dicetuskan pada masa pemerintahan Soeharto yang disebut juga dengan Orde Baru. Dalam Orla negara kita menerapkan dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi liberal dan terpipim. 1966 istilah ini tentu saja tidak digunakan. Halo guys, mari kita lanjut lagi kepada pengertian demokrasi liberal. Demokrasi liberal atau disebut juga demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan mayoritas berlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk. Demokrasi liberal pada pembatasan agar keputusan pemerintah tidak mendengar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Halo guys, di sini saya akan melanjutkan tentang ciri-ciri demokrasi liberal. Ciri-ciri demokrasi liberal: 1. Mewakili perwakilan dari rakyat dan membatasi kekuatan penguasa. 2. Menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya dan dituangkan dalam konstitusi. 3. Kekuatan atau kekuasaan negara terfokus pada per elemen. 4. Dalam mengambil keputusan ada sistem voting. 5. Keputusan didasarkan dengan suara mayoritas. Saya akan menyebutkan daftar Kabinet Demokrasi Liberal. Daftar Kabinet Demokrasi Liberal. 1. Kabinet Natsir, September 1950 sampai Maret 1951. 2. Kabinet Sukiman, April 1951 sampai Februari 1952. 3. Kabinet Wilopo, April 1952 sampai Juni 1953. Kabinet Alisa Stroamijoyo 1 Juli 1953 sampai Agustus 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap, Agustus 1955 sampai Maret 1956. 6. Kabinet Ali Sastroamijoyo 11 Maret 1956 sampai Maret 1957. 7. Kabinet Juanda Maret 1957 sampai. Kan kita sudah mengetahui bagaimana pengertian demokrasi. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana sih pelaksanaannya demokrasi liberal di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Bahkan kondisi ini sudah dirintis sejak dikeluarkannya Maklumat Pemerintah 16 Oktober 1945 bahwa sebelum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan turut serta dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara. Berhubung dengan gentingnya keadaan, pekerjaan KNIP sehari-hari dijalankan oleh suatu badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Nah, yang kedua itu adalah Maklumat Pemerintah pada
3 November 1945 bahwa maklumat ini yang mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi. Dengan maklumat ini, pemerintah berharap supaya partai politik dapat terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilu anggota Badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1945. Tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Pada tahun 1950 sampai 1959 merupakan berkiprahnya partai-partai politik. Dua partai yang terkuat pada masa itu yaitu PNI dan Masyumi. Silih bergantinya memimpin kabinet, sering menimbulkan ketidakstabilan seperti bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Tadi kita sudah mengetahui penjelasan tentang demokrasi liberal. Kenapa demokrasi liberal digantikan dengan demokrasi terpimpin? Pelaksanaan demokrasi liberal dapat digantikan dengan demokrasi terpimpin. Karena rakyat Pancasila menyadari Undang-Undang Dasar 1950 dan demokrasi liberal tidak cocok dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dikeluarkanlah Dekret Presiden 5 Juli 1959 bahwa pembubaran konstituante tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau disebut MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara disebut DEPAS. Sistem ini tidak stabil, kabinet sering berganti yang akhirnya berdampak ada tidak jalankannya program kabinet, adanya permusuhan antara partai. Sementara itu, Dewan Konstituante yang dibentuk pemilihan umum 1955 masih bisa belum menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Halo guys, saya akan menjelaskan apa itu demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin merupakan penyeimbangan kekuasaan antara kekuatan politik militer, angkatan darat, dan Partai Komunis Indonesia dan Presiden Soekarno sebagai balancer di antara keduanya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui pengertian demokrasi terpimpin. Sekarang saya akan menyebutkan ciri-ciri demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi terpimpin: 1. Adanya lembaga perwakilan rakyat. 2. Kedudukan presiden sebagai kepala pemerintah dan kepala negara. 3. Kekuasaan presiden tidak terbatas. 4. Dibentuk poros Nasakom. 5. Penyederhanaan partai. 6. Peningkatan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Saya akan menyebutkan beberapa kebijakan di demokrasi terpimpin. Kebijakan politik dalam negeri. 1. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. 2. Adanya pembentukan kabinet, yaitu Kabinet Kerja 1959 sampai 1964 dan Kabinet 1964 sampai 1966. 3. Pembubaran Partai Masyumi dan PSI. 4. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955. 5. Membentuk DPR dan GR. Saya akan menjelaskan bagaimana sih pelaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia. Masa kepemimpinan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia merupakan bagian sejarah yang amat penting. Pada saat menjadi kepala negara, Soekarno pernah mencoba beberapa sistem pemerintahan yang salah satunya demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin diawali sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juni 1959 bahwa pembubaran konstituante tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945.
Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau disebut MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau disebut DPAS. Dekret ini dianggap menandai kekuasaan Soekarno yang hampir tidak terbatas dan pemusatan kekuasaan yang berada di tangan Soekarno. Masa presiden terpimpin dimulai dengan berdirinya Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai partai politik yang paling dominan dan TNI AD sebagai kekuatan hankam dan sosial politik. Demokrasi terpimpin merupakan penyeimbang kekuasaan antara politik militer, angkatan darat, dan Partai Komunis Indonesia dan Presiden Soekarno sebagai penyeimbang di antara keduanya. Pertentangan antara Presiden Soekarno, TNI AD, dan partai-partai politik dalam konteks demokrasi terpimpin menjadikan kajian penting dalam melihat kekuasaan Presiden dalam kurun waktunya Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Pada era pemerintahan demokrasi terpimpin ini, peran PKI sangatlah menonjol dan berkembang menjadi kekuatan politik. Sementara pihak yang melawan PKI adalah Partai Masyumi, Partai Sosialis Indonesia, yang pada akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena dianggap menjadi pendukung pemberontakan yang terjadi di daerah Sumatera dan Sulawesi. TNI AD juga turut menjadi pihak yang anti komunis. Presiden Soekarno bekerjasama dengan TNI AD untuk mengendalikan partai politik. Namun di sisi lain Soekarno melindungi partai PKI. Soekarno membutuhkan PKI karena merasa terancam akan kemungkinan mengambil alihan kekuasaan oleh Angkatan Darat, maka terjadilah persaingan kekuatan yaitu Presiden, TNI AD, dan PKI. Otoritas Presiden sangatlah penting untuk menentukan kebijakan politik, menjadikan sebagai ajang perebutan dua kekuatan politik antara TNI dan PKI untuk saling mendekati dan mempengaruhi Presiden. Hai guys, di sini saya akan menyebutkan beberapa macam penyimpangan demokrasi terpimpin. Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. 1. Sistem kepartaian menjadi tidak jelas dan para pemimpin partai banyak yang dipenjara. 2. Peranan parlemen lemah, bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden. Kemudian presiden membentuk DPR atau GPR. 3. Jaminan HAM lemah. 4. Terjadinya sentralisasi kekuasaan. 5. Terbatasnya peranan pers. 6. Kebijakan politik luar negara memihak RRT Blok Timur yang memicu terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965 oleh PKI. Kesimpulannya yaitu Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1965 di bawah pemerintahan Insinyur Soekarno. Sistem pemerintahan yang dianut adalah demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Yang menarik adalah pembangunan politik lebih diutamakan daripada pembangunan ekonomi pada masa Orde Lama. Orde Lama membentuk badan-badan negara dengan penyesuaian fungsinya, namun dalam proses pasca pembentukan fungsi masing-masingnya belum maksimal. Badan eksekutif masih lebih dominasi. Penekanan pada pembangunan politik membuat munculnya berbagai ideologi politik yang kemudian ideologi tersebut berkompetensi dengan ketat. Dan pembangunan politik yang ada pada Orde Lama menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat Indonesia. Salah satu peristiwa penting Orde Lama adalah